Dashboard ini perkabelannya sudah kita kerjakan, sudah kita urut ulang, dan untuk selanjutnya ini kita tinggal pasang-pasangkan ke spare part yang memang menunjang di bagian dashboardnya itu ya. Termasuk dashboardnya itu sendiri kita nanti akan pasang. Jadi ini tinggal dicolok-colokin teman-teman ya untuk soket-soketnya. Lalu untuk lantai dasarnya ini juga sudah benar-benar rapi. Kemarin juga sempat ada revisi ya di bagian tengahnya. Nah ini bagian tengahnya itu masih ada bolong-bolong dan masih ada kasar-kasar ya. Sekarang kita sudah selesai mengerjakan, dan untuk selanjutnya juga nanti di bagian tengah ini di dalam kabinnya untuk lantai dasar, kemudian pintu dan plafonnya juga akan kita lakukan tahap dasar epoksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan owners, jumpa lagi bareng saya Rizal Suryajaya cuma di channel Padepokan DS Custom. Langsung saja ya, di hadapan saya ini ada satu unit mobil Opel Blazer yang sudah dimodif menjadi limousine ya. Di beberapa video yang lalu juga sempat saya tayangkan tentang update atau perkembangan dari progres Blazer limousine yang sedang kita kerjakan di bengkel Padepokan DS Custom tentunya. Sekarang alhamdulillah untuk tahap selanjutnya sudah memasuki tahap naik cat ya. Jadi untuk bodi ini secara keseluruhan sudah benar-benar diepoksi dan sudah benar-benar diperhalus lagi ya. Nah untuk tahap epoksi itu sendiri ya akan kita lakukan menyeluruh di bagian bodi dari mobil Blazer limousine ini. Jadi ini adalah sebagian contoh atau hasil dari tahap epoksi yang sudah kita lakukan. Jadi setelah didempul, kemudian diarsir atau diperhalus ya menggunakan hamplas, lalu kita tambahkan dengan epoksi sebagai dasar untuk selanjutnya akan naik ke tahap cat dasar juga teman-teman. Nah, untuk bagian pintu ini kemarin ada beberapa atau sedikit revisi ya. Jadi untuk kisi-kisi atau panel-panel di pintunya itu ada beberapa masalah, seperti masih ada kasar-kasar ya, bekas dempul, kemudian bekas elasan juga. Nah contohnya seperti ini ya. Nah ini juga kemarin sempat kita coba perhalus ya menggunakan hamplas, tentunya hamplas yang halus juga, mungkin range-nya di angka 1000 sampai 800 ya untuk jenis hamplasnya. Kemudian untuk di bagian bawah dari pintu ini secara detail, kalau saya boleh nilai ini sudah benar-benar maksimal ya, atau sudah benar-benar halus. Jadi ini mungkin akan naik tahap epoksi juga untuk keesokan harinya ya. Nah seperti di pinggiran atau tulang dari pintunya ini juga, ini masih ada sedikit kasar-kasar ya. Ini juga nanti akan diperhalus lagi supaya pada saat nanti kita pasangkan karet di bagian tulang-tulang pintunya itu tidak terjadi masalah ya. Jadi lebih ke presisi mungkin pada saat nanti kita pasangkan karetnya ya. Oke, sebagian pintu sudah diperhalus, dan untuk bagian bumper belakang ini juga ya yang menuju ke pintu bagasi terusannya ini juga sudah diperhalus juga teman-teman. Jadi untuk tahap-tahap yang dilakukan itu sangat panjang ya untuk mendapatkan bodi mobil yang benar-benar mulus. Kurang lebih seperti ini. Pintu belakang juga sudah diperhalus ya kemarin. Dan untuk ini, untuk dalamannya juga
termasuk diperhalus teman-teman. Nah, termasuk di bagian kisi-kisi dari panel bagian pintu belakang. Ini kalau kita raba ya, untuk bagian pintu belakang ini, bagasi belakang ini benar-benar halus teman-teman. Jadi pengerjaannya juga ini benar-benar maksimal ya oleh para mekanik di bengkel Padepokan DS Custom itu. Jadi kalau misalnya kita raba gitu kan, pelan-pelan aja, atau teman-teman mungkin penasaran bisa masuk aja ke bengkel kita terus coba raba-raba hasil dari pengecetan dan body repair ataupun body repaint ya. Ini kita sebut body repaint mungkin ya, dari teman-teman kita itu hasilnya benar-benar mulus loh. Tuh, saya dari tadi coba raba-raba dari depan sampai samping sampai ke belakang itu juga masih oke ya. Belum ada gelembung-gelembung yang mencurigakan, yang biasanya mamang-mamang cat suka ada kesalahan pada saat melakukan pengecetan di awal, apalagi untuk sistem atau mekanisme pengecetan yang kita lakukan di bengkel itu tidak bersistem cat open loh teman-teman. Jadi kita hanya mengandalkan suhu ruangan dan cuaca tentunya. Kalau misalnya cuacanya lagi bagus ya kita hajar cat. Kalau misalnya cuacanya lagi jelek seperti hujan ataupun mendung, itu kita break dulu teman-teman, karena nggak bakalan benar. Berbeda dengan cat open yang dia ada di dalam satu buah ruangan khusus ya. Oke, kita lanjut di bagian atas ini. Atasnya ini belum dihamplas ya, jadi ini masih ada sedikit lengket dan agak tebel aja gitu teman-teman ya. Kalau kita raba dengan seksama itu kurang enak untuk diraba alias kurang mulus. Sekarang kita coba lihat ke bagian kabinnya. Oke, agak gelap ya, bentar ya. Nah, sekarang nyala. Jadi untuk bagian kabin, di bagian dashboard ini perkabelannya sudah kita kerjakan, sudah kita urut ulang. Dan untuk selanjutnya ini kita tinggal pasang-pasangkan ke spare part yang memang menunjang di bagian dashboardnya itu ya. Termasuk dashboardnya itu sendiri kita nanti akan pasang. Jadi ini tinggal dicolok-colokin teman-teman ya untuk soket-soketnya. Lalu untuk lantai dasarnya ini juga sudah benar-benar rapi. Kemarin juga sempat ada revisi ya di bagian tengahnya. Nah ini bagian tengahnya itu masih ada bolong-bolong dan masih ada kasar-kasar ya. Sekarang kita sudah selesai mengerjakan. Dan untuk selanjutnya juga nanti di bagian tengah ini di dalam kabinnya untuk lantai dasar, kemudian pintu dan plafonnya juga akan kita lakukan tahap dasar epoksi. Sebagaimana mestinya seperti bodi di luar atau bodi eksteriornya itu kita lakukan epoksi juga, termasuk di bagian dalamnya juga teman-teman, supaya pada saat naik ke cat dasar nanti itu tidak ada korosi ataupun karatan ya, karena memang sudah kita berikan dasar sebagai epoksi untuk awalnya. Nah ini juga ada beberapa baut ya yang sudah dipasangkan untuk selanjutnya sebagai dudukan kursi penumpang, kemudian kursi pengemudi, termasuk konsul box juga nanti akan kita berikan dudukannya ya. Dan bukan akan kita berikan, ternyata ini sudah dipasangkan teman-teman ya, sudah diinstal di beberapa titik-titik ini. Dan ini adalah untuk tengah ini ya, ini adalah dudukan dari jok belakang. Oke, untuk door trim juga sudah kita pasangkan ya, ini untuk handle buka tutup pintunya, tulang-tulangnya juga sudah kita berikan. Dan ini adalah besi atau baut yang nantinya akan digunakan sebagai sandaran jok belakang, termasuk yang ini teman-teman. Keren ya. Jadi tahap pengerjaan Blazer Limousine ini benar-benar maksimal kalau saya harus komen. Dan untuk bagian belakang ini juga sudah dilengkapi dengan beberapa ruang untuk dongkrak juga tentunya ya, di sebelah kanan sana di ujung. Lalu untuk door trim nanti kita akan coba berikan nuansa yang berbeda ya, dan itu pengerjaannya akan dilakukan oleh Abah Ancang tentunya ya. Dan untuk beberapa part yang sudah terpasang di bagian pintunya ini, salah satunya adalah dinamo power window teman-teman. Nah dinamo power window-nya ini sudah terpasang ya di bagian depan sini. Lalu di bagian pintu pengemudi juga sudah terpasang ya. Dan untuk yang kurang-kurangnya nanti akan kita pasangkan juga. Jadi kesimpulan dari progres mobil ini, sekarang akan naik tahap cat dasar
Untuk pewarnaan mungkin nanti akan kita sesuaikan dengan selera konsumennya ya. Kemudian untuk kelistrikannya juga sudah kita setting, tinggal kita pasangkan atau kita sambungkan dengan beberapa part yang nantinya akan kita sandingkan tentunya. Dan ini adalah cover mesin atau cover mesin Blazer Limousine, juga sudah mengalami tahap epoksi tentunya. Dari tahap dempul sampai tahap epoksi sudah selesai dilakukan, dan nanti juga akan kita cat menggunakan warna yang selaras dengan warna body dari Blazer Limousine ini tentunya. Oke, mungkin teman-teman dan owners, seperti itu saja informasi yang bisa saya sampaikan ya tentang perkembangan atau update pengerjaan dari Blazer Limousine kepunyaan Abah Didin di bengkel Padepokan DS Custom ini. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan bermanfaat ya. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video yang saya upload. Saya Rijal Suryajaya pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.